Aku berdiri di rumah masa kecilku di Bandung, seperti orang asing setelah 8 tahun keheningan total. Kalung emas di leherku bergetar pelan menyentuh kulit saat aku menatap dekorasi lebaran yang masih sama persis. Aroma rendang yang menggoda bercampur dengan wangi opor ayam dan ketupat yang baru saja disajikan. Tidak odo yang berubah. Lemari porselen antik itu masih berada di tempatnya. Foto-foto keluarga di rak dinding didominasi wajah Miko dan Bagas, saudara laki-lakiku. Meja makan terbentang seperti medan pertempuran di depanku. Saatnya kita membahas masa depan Wijaya Manufaktur. Ayahku mengumumkan sambil mengangkat gelas, suaranya masih penuh otoritas seperti dulu saat masa kecilku. Mendekati masa pensiun, aku sudah memutuskan soal kepemimpinan perusahaan, katanya. Miko dan Bagas langsung duduk tegak, saling melirik cepat. Ibu merapikan serbet di pangkuannya, mata tertuju ke piring. Miko akan mengambil alih sebagai direktur utama, Bagas sebagai direktur operasional. Kepemilikan akan dibagi rata di antara mereka berdua. Warisan Wijaya akan berlanjut melalui anak-anakku yang laki-laki. Ruangan langsung hening. Aku merasakan moto-moto melirik ke arahku lalu cepat membuang pandangan. Gelas air di tanganku terasa licin. Dan Ardino, suara ibu memecah keheningan, ragu seperti burung pipit. Ayah berdehem. Ardino telah memilih jalannya sendiri. Dia tidak melihat ke arahku. Industri teknologi, bermain-main dengan gaget-gaget. Jari-jariku memutih mencengkeram gelas. 8 tahun lalu, aku pasti menunduk, menerima penolakan ini. Tapi 8 tahun dan miliaran dolar kemudian, aku merasa sangat tenang. Dimengerti, kataku dengan suara mantap. Ayah mengangguk puas dengan sikap pasrahku yang pura-pura. Pikiranku melayang ke hari wisuda di IT dengan predikat cum laude jurusan ilmu komputer. Di ruangan makan yang sama ini, dengan ijazah di tangan, aku menjelaskan konsep startupku. Jaringan saraf tiruan bisa merevolusi diagnosis medis, kataku saat itu penuh semangat. Ayah hanya tertawa. Sayang, itu cuma main gadget. Biarkan bisnis sungguhan untuk kakak-kakakmu. Miko dan Bagas mengangguk setuju. Gelar bisnis mereka dari universitas negeri sepertinya lebih berharga daripada pendidikanku. Cari suami yang baik saja, ibu menyarankan dulu, menepuk tanganku. Yang sukses. Malam itu aku pergi, mengajukan pinjaman ke mono-mono, kerja 3 pekerjaan sampai investor pertama percaya padaku. Sekarang, ayah mengangkat garpu. Masalah selesai. Kita buat surat-suratnya setelah lebaran. Tentu saja, Ardino, kamu masih bisa menikah dengan orang sukses. Itu selalu jadi jalan untuk perempuan. Meja hening. Ibu menatap piringnya. Bagas gelisah. Aku terus makan, setiap suapan disengaja. Getaran di tanganku berhenti. Aku meletakkan garpu pelan, suara perak menyentuh piring porselen dengan klik lembut. Terima kasih telah menjelaskan posisiku dengan jelas, kataku sambil menatap moto ayah langsung. Sangat membantu semuanya diucapkan secara terbuka. Ayah berkedip, tidak biasa dengan tantangan langsung. Nadia, jangan aku angkat tangan sedikit. Kamu sudah jelas posisinya. Aku menghargai kejujurannya. Miko dan Bagas saling pandang gelisah. Mereka selalu jadi anak emas, dipuji untuk prestasi biasa-biasa, saja sementara keberhasilanku selalu dikecilkan. Tak satu pun membela aku sekarang. Keheningan mereka membuat mereka ikut bersalah. Moto ibu berpindah-pindah di antara kami. Dia tak pernah melawan ayah. Tidak sekalipun dalam 40 tahun pernikahan. Dia tidak akan mulai sekarang. Bahkan untuk anak perempuan satu-satunya. Aku sadar duduk di meja ini, dikelilingi keluarga tapi benar-benar sendirian, bahwa nilaiku selalu diukur berbeda.
Nilai saudara laki-lakiku bersifat mutlak. Saudara perempuan bersyarat. Pengungkapan ini mengendap di dadaku, bukan sebagai rasa sakit tapi kejelasan. Ayah melanjutkan membahas rencana transisi perusahaan. Perusahaan yang aku bantu modernisasi saat liburan kuliah dulu. Perusahaan yang proses manufakturnya, yang kuno bisa aku revolusi. Perusahaan yang tidak akan pernah jadi milikku. Aku menyesap air lagi. Bayanganku terdistorsi di kristal gelas. Besok segalanya akan berubah. Malam ini, aku biarkan mereka percaya mereka masih pegang semua kekuasaan. Bidak-bidak catur sudah disusun. Mereka hanya tidak tahu kita sedang bermain. Hidangan pencuci mulut masih setengah dimakan ketika Niko, keponakanku yang berusia 15 tahun, terkesiap keras. Jarinya gemetar memegang tablet, hampir menjatuhkannya saat dia menatap layar dengan mulut terngongol. Ya Allah Bibi Ardino, kamu odo di daftar Forbes. Ruangan membeku seketika. Miko garpunya jatuh berdebam ke piring. Bagas gelas anggurnya terhenti di udara. Ibu tangannya langsung menyentuh dodo. Tunjukkan sini, suara ayah memecah keheningan, meraih tablet itu. Niko memutar layar ke meja. Wajahku terpampang di sono beserta ongko yang baru saja meledakkan makan malam lebaran kami. Rp 70 triliun. Neuromed AI diakuisisi senilai Rp 70 triliun. Ayah membacanya keras, suaranya kosong. Teknologi jaringan saraf revolusioner yang akan mengubah diagnosis penyakit saraf di seluruh dunia. 8 tahun perjuangan terkompresi jadi satu headline yang akhirnya mereka pahami. Wah, ini tak terduga, ibu merapikan serbetnya lagi. Kita perlu bicara. Ayah mendorong kursi mundur, sekarang kami di ruang tamu. Aku mengikutinya dengan gelas anggur di tangan. Ibu tergopoh-gopoh di belakang sementara Miko dan Bagas saling pandang penuh arti. Dinding ruang tamu dipenuhi potret keluarga puluhan tahun. Wisuda Miko, pernikahan Bagas, ayah dan kakak-kakakku di acara hunting dan acara bisnis. Ketiadaanku di foto-foto itu terasa sengaja sekali. Ayah tetap berdiri sementara aku duduk di sofa. Dinamika kekuasaan tak berubah sejak kecil. Berapa lama kamu sembunyikan ini dari kami? Suaranya bergetar, bukan karena bangga tapi karena tuduhan. Aku tidak menyembunyikan apapun, aku menyesap anggur. Pengumuman akuisisi sudah 3 bulan lalu. Kamu bisa telepon. Ibu duduk di ujung kursi, tampak lebih kecil dari ingatanku. Kamu bisa telepon kami, katanya pelan. Koto-koto itu keluar sebelum aku sempat lembutkan. Rahang ayah mengeras. Aku tak pernah percaya kamu benar-benar berhasil dengan omong kosong komputer itu. Aku melindungimu dari kekecewaan. Akhirnya kebenaran keluar setelah bertahun-tahun, ini cuma fase, dan biarkan bisnis untuk kakak-kakakmu. Miko berdehem dari pintu. Seharusnya aku bilang. Ardino pernah minta modal awal saat mulai. Aku tolak karena ayah bilang jangan dorong mimpi yang tidak realistis. Dadaku sesak. Kamu tahu betapa aku butuh pinjaman itu. Kakakmu hanya ikut saranku, ayah memotong. Bagaimana dengan surat-suratku, tanyaku podo ibu. Aku tulis setiap lebaran selama 3 tahun. Moto ibu tertunduk ke pangkuan. Ayah pikir lebih baik tidak balas sampai kamu sadar, bisiknya. Aku yang sembunyikan surat-surat itu. Maaf, Ardino. Pengkhianatan itu masih terasa segar meski sudah bertahun-tahun. 3 lapis penolakan dari ayah, kakak, ibu, masing-masing semakin dalam. Kesuksesanmu pasti dibesar-besarkan, ayah melambai tak acuh. Valuasi Tej itu asap dan cermin. Nanti angka itu akan direvisi turun dalam beberapa bulan. Bagas ikut bergabung, tangan di saku. Ayah benar.
Gelembung Tej selalu meledak. Tapi Miko tiba-tiba berubah nada hangat. Kami selalu tahu kamu punya potensi, Ardino. Ingat waktu aku bantu pelajaran komputermu di SMA? Aku menatapnya. Kamu saling perku dan kita berdua kena detensi. Ibu mulai menulis ulang sejarah di depan mataku. Aku selalu bilang ke semua orang betapa bangganya kami padamu. Aku tahu kamu akan sukses. Cuma tidak sebesar ini. Ayah mengangguk, berpaling mulus. Kamu punya drive sukses dari aku, tahu. Keberanian mereka mengklaim kredit atas kesuksesanku seharusnya lucu. Tapi ada bagian kecil di diriku yang masih haus pengakuan mereka. Bagian kecil yang terluka itu hampir menyambut revisi sejarah palsu ini. Teleponku bergetar. Bu Rino, guru ilmu komputer semaku, baru saja melihat artikel Forbes. Aku selalu tahu kamu akan mengubah dunia, Ardino. Bangga sekali dengan gadis yang tinggal setelah jam pelajaran untuk belajar Python sementara yang lain pulang. Kebenaran sederhana dari kata-katanya menyapu diriku seperti air dingin. Dia melihatku. Dia percaya. Tanpa revisi sejarah. Saat aku duduk di sono melihat keluargaku berusaha menulis ulang sejarah kami, aku bertanya-tanya apakah aku harus koreksi narasi palsu mereka atau biarkan saja. Apakah mengoreksi akan menyembuhkan atau hanya membuka luka lama yang sebaiknya ditutup? Jawaban tidak datang mudah, tapi untuk pertama kali sejak tiba, aku sadar nilai diriku bukan ditentukan oleh mereka. Keesokan harinya, aku mendengar suara ayah menggema dari ruang kerjanya. Pintu sedikit terbuka, cukup agar kata-katanya terdengar jelas ke lorong. Yo, Charles, akhirnya dia berhasil. Semua bimbinganku tentang ketekunan membuahkan hasil. Ayah tertawa. Suara itu menggesek sarafku. Aku selalu bilang padanya untuk berpikir lebih besar. Aku mencengkeram meja dapur, buku jari memutih. 8 tahun keheningan dan sekarang dia menulis ulang sejarah pada pamanku. Paman yang dulu menepuk kepalaku di wisuda dan bilang setidaknya kamu cukup cantik untuk menikah. Teleponku bergetar untuk kelima kalinya hari ini. Sepupu Rachel minta dana untuk usaha skincare-nya. Bibi Patricia butuh pinjaman kecil untuk kuliah anaknya. Pohon keluarga tiba-tiba ingat aku odo. Cabang-cabangnya merentang ke dompetku, bukan ke hatiku. Bu More, suara perempuan menarikku dari lamunan. Pembantu dapur menunjuk telepon rumah. Koran Kompas di saluran. Mereka ingin jadwal wawancara tentang membesarkan miliarder. Tawa pahit keluar dari tenggorokanku sebelum aku bisa tahan. Perempuan itu menatapku heran. Katakan kami tidak tersedia, kataku. Koto kami terasa pahit di lidah. Sendirian di kamar masa kecilku, aku menatap langit-langit tempat bintang-bintang glow in the dark yang aku pasang saat umur 12 masih menempel keras. Kenangan menyapu seperti air dingin. 3 pekerjaan. Kantin kampus subuh, meja bantu perpustakaan di antara kuliah, dan warung 24 jam sampai tengah malam. Tangan selalu bau desinfektan dan gorengan. Setelah ayah menolak bayar bilang ilmu komputer buang-buang uang, aku bertahan dengan tekad dan 4 jam tidur. Aku ingat menangis diam-diam di kamar kosan tahun ketiga startup saat investor pertama mundur. Pitch deck tersebar di tempat tidur penuh tanda tolakan. Malam itu aku hampir menyerah. Lalu datang email yang mengubah segalanya. Seorang ayah di Jakarta, yang anak perempuannya 8 tahun salah diagnosis 3 kali. Jaringan sarafku menangkap opo yang dokter lewatkan. Epilepsi longko yang bisa diobati. Kamu kembalikan hidup anakku, tulisnya. Aku cetak email itu. Masih kubawa kertas lipat di dompet, pinggirannya lembut karena sering dipegang. Ketukan pelan mengganggu lamunanku. Aku hapus air mata tak terduga. Bibi Ardino.
Suara kecil dari balik pintu. Boleh masuk. Laras berdiri di ambang pintu, memeluk laptop ke dodo. Usia 13 tahun, tinggi seperti Miko tapi tanpa arogansinya. Guru ilmu komputer tugas proyek coding dan aku pikir aku mau jadi seperti Bibi, bukan seperti mereka. Untuk pertama kali sejak tiba, senyumku tulus, mencapai moto, kehangatan menyebar di dodo. Sini, kataku, menepuk tempat tidur di sampingku. Mari kita lihat apa yang kita punya. Kemudian aku berdiri di luar ruang kerja kayu ayah. Ruangan itu masih beku di waktu. Model alat pertanian di rak. Penghargaan dari asosiasi manufaktur di dinding. Aroma kulit dan Old Spice. Gunawan duduk di balik meja mahoni, kacamata bocor dihitung sambil meninjau dokumen. Dia tampak lebih kecil, kurang mengintimidasi dari ingatanku. Kamu mau bertemu aku jaga suara netral. Dia lepas kacamata, mengusap pangkal hidung. Aku sudah memikirkan apa yang terjadi malam itu. Aku tunggu, melipat tangan. Aku hanya ingin melindungimu dari kegagalan, Ardino. Suaranya melunak. Dunia kejam. 9 dari 10 startup gagal. Aku tidak mau kamu terluka. Justifikasi Lomo itu membakar sesuatu di dalamku. Bertahun-tahun penolakan mengkristal jadi kejelasan. Kamu tidak melindungiku, kataku mantap. Kamu membungkamku. Matanya sedikit membesar. Setiap kali aku bagikan ide, kamu bilang itu main gadget. Saat aku lulus cum laude, kamu sarankan cari suami sojo. Tangan tetap tenang. Suaraku tenang meski api di dodo. Itu bukan perlindungan. Itu pengendalian. Aku tidak pernah butuh izinmu untuk sukses, ayah. Aku butuh merasa layak untuk sukses. Odo bedanya. Dia menatapku, mulut setengah terbuka, tak odo koto. Pikiranku melayang ke Burino, guru smaku. Jam-jam setelah sekolah dia bantu aku apli beasiswa diam-diam di belakang ayah. Pikiranmu luar biasa, Ardino, katanya dulu. Jangan biarkan siapa pun meyakinkanmu sebaliknya. Sementara keluargaku melihat batasan, orang lain melihat potensi. Kontras itu tak pernah lebih jelas daripada sekarang saat aku berdiri lebih tegak di ruang kerja ayah. Odo makan malam keluarga besok, kataku, bergerak ke pintu. Aku rasa saatnya semua orang mendengar cerita sebenarnya. Kembali di kamar, aku buka laptop, meninjau rekaman audio pernyataan ayah yang kontradiktif 2 hari terakhir, kebohongan tentang dukungannya, sejarah revisi. Besok malam akan mengubah segalanya. Aku simpan file ke folder bernama, kebenaran dan tutup laptop. Malam berikutnya, dari bawah aku mendengar suara ayah memanggil semua ke ruang tamu. Saat kami berkumpul, aku ingin beri toast, katanya saat aku turun tangga. Untuk putri suksesku yang mengikuti nasihatku. Gelas kristal berdenting. Aku tersenyum, tak bilang opo-opo. Tapi aku angkat gelas, meniru gerakan ayah malam sebelumnya. Ruangan hening. Keluargaku menatap dengan ekspresi dari rasa ingin tahu sampai gelisah. Untuk keluarga, aku mulai, suaraku mantap, dan untuk kebenaran. Aku kunci moto dengan setiap orang di meja saat bicara, irama koto-koto sengaja. 8 tahun lalu, aku berdiri di ruang makan ini dengan ijazah ibku. Tanggal 4 Juni 2017, aku jelaskan konsep jaringan saraf untuk diagnosis medis. Ayah bergeser di kursi. Aku lanjut tanpa jeda. Setelah diberitahu cari suami baik dari podo kejar, main gadget, aku ajukan 23 pinjaman. Semua ditolak. Aku pandang langsung Miko, termasuk yang aku minta cosik 15 Juli. Moto ibu membesar. Dia tak tahu detail ini. Aku kerja 3 pekerjaan sekaligus.
Warung kopi di Jalan Raya dari jam 5 pagi sampai siang. Support touch di perusahaan Doto dari jam 1 sampai 6. Coding freelance sampai jam 2 pagi. Aku minum air. Selama 18 bulan berturut-turut, November 2019, Pak Rahman jadi investor pertamaku. Tahun 2022, platform kami sudah diagnosis kondisi saraf tahap awal di lebih 4.000 pasien. Bibi Patricia bisik sesuatu podo Paman Rai. Aku jogo iromo. Bulan lalu, Neuromed AI diakuisisi Rp 70 triliun. Aku letakkan gelas dengan klik pelan di meja. Bukan karena menikah baik, bukan karena beruntung, tapi karena aku tolak batasan yang diletakkan di ruangan ini. Ayah berdehem, wajah memerah. Sekarang, Ardino, aku selalu percaya padamu dengan caraku sendiri. Benarkah? Aku angkat satu alis. Kamu masih sangat muda, lanjutnya, suara tegang. Perempuan di touch aku lindungi kamu dari kekecewaan. Ayah secara eksplisit larang kami bantu kamu. Miko tiba-tiba belak-belakan, mengejutkan dirinya sendiri. Dia pandang ayah lalu aku. Dia bilang kalau kami beri uang atau koneksi, kami akan dicoret dari wasiat. Garpu Bagas jatuh ke piring. Miko, opo yang kamu lakukan? Itu benar. Ibu berbalik ke ayah, wajah pucat. Aku sembunyikan surat-suratmu karena dia suruh. Ibu mengaku, air mata mulai terbentuk saat menatapku. Dia bilang biarkan kamu gagal akan ajar kamu menghargai keluarga lebih. Bibi Patricia berdiri tiba-tiba. Gunawan, kamu bilang kami tolak bantu kamu. Ruangan meledak dengan tuduhan silang, mitos keluarga yang dirawat puluhan tahun runtuh saat itu juga. Saat Bagas usul kita lupakan masa lalu dan maju sojo, aku ragu. Haruskah aku terima perdamaian palsu demi harmoni keluarga atau tuntut pengakuan kebenaran sejati sebelum rekonsiliasi dimulai? Teleponku bergetar. Nomor Reso muncul di layar. Pacarku dulu 3 tahun sebelum aku tinggalkan Bandung. Yang bilang mimpiku lucu tapi sarankan fokus tujuan realistis. Teksnya, lihat kamu di Forbes. Aku selalu tahu kamu punya potensi. Kopi kalau kamu di kota. Aku tunjukkan pesan foto sepupu di sampingku yang memutar moto. Aku balas, terima kasih, tapi aku lebih suka biarkan masa lalu di masa lalu. Aku tekan kirim sementara semua menonton. Tindakan kecil, tapi pesan sampai. Beberapa anggota keluarga mengangguk dengan hormat baru. Kamu makan malam Thanksgiving dengan gubernur bulan lalu. Bibi Patricia pecah keheningan canggung. Sepupu Joanne lihat fotonya. Anak gubernur Jawa Barat pakai platform kami di rumah sakitnya. Aku jelaskan. Dia bilang itu selamatkan nyawa ayahnya setelah deteksi dini stroke. Ayah menatap tangannya. Saat dia angkat wajah, matanya basah. Aku salah tentang kamu, katanya, suara pecah di kota terakhir. Pengakuan itu menggantung di udara. Bukan permintaan maaf, tapi yang paling dekat yang pernah kudengar darinya. Di sekeliling meja, ekspresi berubah. Bibi Patricia meremas bahuku saat lewat isi kopi. Paman Rai tanya pertanyaan mendalam tentang perusahaanku. Sepupu yang kemarin hampir tak mengakui kehadiranku kini condong mendengar saat aku bicara. Mungkin, usulku, meletakkan serbet. Kita adakan rapat keluarga proper untuk bahas bagaimana maju dari sini. Ayah mengangguk pelan. Kuroso itu pantas. Untuk pertama kali dalam 8 tahun, kami mungkin benar-benar saling dengar. 2 minggu setelah konfrontasi makan malam itu, suatu Rabu siang, ayah condong ke depan meja mahoni yang sama tempat dia tanda tangani dokumen-dokumen mengecualikan aku dari warisan keluarga. Cahaya sore menyentuh uban di rambutnya saat dia geser folder ke arahku dengan presisi pemain catur. Kami sudah berpikir, katanya, suara terlalu cerah.
Wijaya Manufaktur harus mencerminkan semua anak. Aku buka folder. Di dalam odomotku kop surat baru dengan Wijaya An Putri Manufaktur tercetak mengkilap di atas. Perutku mengencang. Kami sudah cetak materi promosi, Miko tambah, tunjuk tumpukan brosur di sudut meja. Pengumuman keluar minggu depan. Bagas berdehem. Dewan pikir profilmu bisa tarik investor baru. Perusahaan butuh infus dana. Kamu sudah berhasil sendiri. Ayah suaranya melunak jadi nodo dulu saat minta aku realistis soal beasiswa IP. Bayangkan opo yang keahlian dan sumber dayamu bisa lakukan untuk bisnis keluarga. Aku usap jari di kop surat, rasakan teks timbul di bawah ujung jari. Setelah bertahun-tahun penolakan, mereka akhirnya temukan kegunaan untukku. Uangku, reputasiku, kesuksesanku yang tak odo andil mereka. Aku hargai pemikirannya, kataku, tutup folder dengan klik pelan. Bagus. Bagus. Ayah mengangguk, bahu rileks. Kita jadwalkan konferensi pers untuk, aku tidak bilang yo. Suaraku memotong perayaan prematurnya. Ayah berkedip, sesaat bingung. Tapi kamu bilang aku hargai pemikirannya, dan memang begitu. Aku berdiri, rapikan rok. Ini pengungkapan yang menarik. Jam akek di sudut berdetak berat ke dalam keheningan. Ibu gelisah di kursinya dekat jendela, mata berpindah antara ayah dan aku seperti burung terperangkap. Aku juga sudah berpikir, lanjutku, soal warisan dan dampak. Aku buka laptop, putar layar ke mereka. Halaman web tampilkan situs profesional dengan Wijaya Innovation Fund di atas, di bawah banner perempuan berhelm keselamatan, Jas Lab, dan Jas Bisnis. Opo ini? Ayah condong, menyipit. Aku buat dana abadi 150 miliar untuk perempuan di STEM dan manufaktur, fokus khusus wirausaha Bandung dan Jawa Barat. Aku scroll ke portal aplikasi. Kami sudah terima pengajuan ronde pertama. Mulut Bagas terbuka tutup tanpa suara. Miko mencengkeram meja. 150 miliar, ibu bisik. Untuk mulai, aku tutup laptop. Perusahaan yang perempuan-perempuan ini bangun akan ubah lanskap manufaktur Indonesia. Mereka ciptakan lapangan kerja, inovasi, dan pasar baru sama sekali. Tapi bisnis keluarga, ayah mulai. Akan tetap seperti yang selalu odo. Warisanmu. Aku tatap matanya mantap. Aku tidak butuh warisanmu, ayah. Aku sudah bangun punyaku sendiri. Otot rahangnya berkedut, tanda frustrasi yang familiar. Untuk pertama kali, aku tak merasa dorongan otomatis untuk menyenangkannya. Mari bahas ini saat makan malam, ibu usul, suaranya tipis karena tegang. Kami pindah ke ruang makan, medan pertempuran tempat ayah pertama kali umumkan aku tak diwariskan. Meja terbentang di antara kami, mengkilap tinggi memantulkan cahaya lampu gantung. Gelas kristal menangkap dan sebarkan pelangi di taplak meja. Ayah mengiris daging dengan goresan pendek kuat. Dono ini milikmu, katanya akhirnya. Proyek amal bagus, tapi bisnis sungguhan butuh pengalaman. Dono ini bukan amal, aku koreksi. Ini investasi. Dan soal pengalaman, aku berbalik ke ibu yang sedikit tersentak kena perhatian tak terduga. Aku ingin ibu gabung dewan direksi. Pisau ukir membeku di udara. Gelas air ibu berhenti setengah jalan ke bibir. Ibu tidak tahu opo-opo soal bisnis, ayah tergagap. Dia tak pernah kerja sehari pun. Dia besarkan 3 anak sambil jaga rumah ini dan dukung karirmu, aku balas. Dia kelola keuangan keluarga, atur acara amal, bangun koneksi komunitas yang untungkan, Wijaya puluhan tahun. Ibu letakkan gelas pelan. Gunawan selalu urus keputusan penting, katanya pelan. Dan bagaimana hasilnya untukmu? Aku tanya langsung. Ekspresi aneh melintas di wajahnya,
antara takut dan ingin tahu. Dewan rapat tiap kuartal, lanjutku. Rapat pertama Februari. Ibu punya hak suara di semua keputusan Dono. Dia tak mungkin ayah mulai. Aku terima, ibu berkata. Koto-koto itu jatuh ke ruangan seperti batu ke air tenang. Garpu ayah jatuh ke piring. Lestari, katanya rendah penuh peringatan. Ibu tegak di kursi. Sudah saatnya aku punya suara juga, Gunawan. Sisa makan malam berlalu dalam keheningan berat. Miko studi piringnya sementara Bagas coba obrolan kecil yang cepat mati. Ibu makan dengan selera tak terduga. Gerakannya lebih tegas dari yang pernah kulihat bertahun-tahun. Beberapa minggu kemudian, rumor sampai padaku lewat kanal bisnis. Ayah mulai menemui dokter terapis spesialis perilaku kontrol. Bagas sebut secara santai saat video, cal bulanan kami seolah bahas cuaca. Orang bisa berubah, kakakku bilang, tak sepenuhnya tatap mataku. Setidaknya itu yang ayah pelajari. Aku pikir ibu mempersiapkan rapat dewan pertamanya, teleponku dengan pertanyaan soal aturan Robert. Aku pikir penerima dana pertama, perempuan yang kembangkan kemasan biodegradable, menangis saat kami telepon berita. Hari sebelum aku tinggalkan Bandung untuk konferensi TED di Jakarta, ayah telepon. Suaranya berbeda, kurang yakin, lebih manusiawi. Ardino, katanya, namaku canggung di mulutnya setelah bertahun-tahun minim pakai. Kamu mau pulang lebaran depan? Pertanyaan itu menggantung di antara kami, rapuh dan penuh sejarah tak terucap. Aku lihat kalender di dinding kantor, sudah ditandai rencana tahun depan. Aku akan pikirkan, kataku. Dan untuk pertama kali, aku sungguh-sungguh. Setahun kemudian, saat lebaran, aku tarik udara segar Bandung saat mobil masuk ke halaman familiar, tak lagi sembunyikan siapa aku. Lewat kaca depan, aku lihat mereka berkumpul di teras. Bukan sambutan kaku formal seperti tahun lalu, tapi senyum tulus, pelukan terbuka. Ibu melambai antusias, gerakan yang setahun lalu terasa mustahil berlebihan. Bibi Ardino. Laras berlari turun tangga, tablet dipeluk dodo. Usia 15 sekarang, anggota panjang dan kecerdasan tajam. Aku harus tunjukkan sesuatu. Di dalam, rumah terasa berbeda. Perabot sama, dekorasi lebaran sama, tapi udara sudah bergeser. Tak lagi penuh dendam tak terucap, sekarang bernapas lebih bebas. Aku buat program ini sendiri, Laras bisik, tarik aku ke sudut. Kode pitonnya isi layar, kikuk di beberapa tempat, brilian di tempat lain. Ibu bilang komputer untuk cowok, tapi aku tunjukkan tetalmu tentang jaringan saraf. Aku remas bahunya. Teruskan. Dunia butuh pikiranmu. Kakak aku sambut dengan jabat tangan yang jadi pelukan canggung. Moto Bagas penuh permintaan maaf, yang masih berusaha ke bibir. Miko sebut masalah manufaktur timnya tak bisa selesaikan. Tanya pendapatku tanpa nodo defensif, yang dulu menyelimuti kata-katanya. Saat makan malam disajikan, aku ambil tempat di meja. Meja sama tempat segalanya hancur dan mulai dibangun ulang. Ayah berdiri di kepala meja, iris kalkun dengan tangan mantap. Rambutnya lebih banyak uban, posturnya kurang kaku. Sebelum makan, katanya, angkat gelas. Aku ingin toast anak-anakku. Masing-masing sukses dengan caranya sendiri. Matanya bertemu mataku langsung, tak lagi meluncur lewat. Aku bangga podo kalian semua. Setahun lalu koto-koto ini akan jadi segalanya, validasi yang aku haus seperti oksigen. Sekarang aku terima dengan senyum, rasakan kehangatannya tanpa butuh panasnya untuk bertahan hidup. Antarmuka saraf yang perusahaanmu kembangkan untuk pasien stroke, ibu sebut di antara suapan. Koran Tempo bilang revolusioner. Aku jelaskan teknologi tanpa kecilkan pentingnya atau peranku.
Tak lagi menyusut untuk masuk ke bayangan orang lain tentang tempatku. Suaraku bawa otoritas orang yang tahu nilai dirinya. Bel pintu berbunyi. Aku bangkit. Itu tamuku. Bu Rino masuk dengan botol anggur dan seumur hidup percaya podo murid saat tak odo yang percaya. Rambut abu-abunya sekarang bob rapi. Posturnya masih tegak guru di usia 70. Kamu ingat Bu Rino? Aku tanya meski semua ingat. Dia ajar 3 generasi Wijaya, selamat dari pemotongan anggaran ayah saat dia ketua dewan sekolah. Nanti saat gelas diisi lagi, aku berdiri. Untuk mereka yang lihat potensi kita saat kita tak bisa lihat sendiri. Bu Rino berkedip cepat, kacamatanya berkabut sedikit. Ayah mengangguk, odo kerendahan dalam gerakannya. 6 bulan kemudian, sinar matahari musim semi banjiri kantor San Franciscoku saat aku atur kamera. 30 gadis remaja dari pedesaan Jawa Barat menatap balik dari monitor, wajah penuh semangat di workshop coding virtual kami. Jangan pernah biarkan siapapun bilang opo yang tak bisa kamu bangun, kataku, lihat laras di sudut layar. Dia sudah bantu gadis di sampingnya debu kode. Niko, anak Miko, mengintip ke kantor. Investor sudah datang, Bibi Ardino. Magang musim panasnya sudah ajar lebih banyak dari podo 4 tahun sekolah bisnis kakak-kakakku. Di meja odo potret keluarga baru dari lebaran. Ibu berdiri tegak, percaya diri radiasi dari posturnya. Posisi Dewan Wijaya Innovation Fund cocok sekali untuknya. Ayah berdiri di sampingku, bukan di atasku, tangannya ringan di bahuku. Saat aku lihat potret keluarga baru, aku bertanya-tanya mono yang lebih penting podo akhirnya. Benar tentang masa lalu atau terbuka podo masa depan berbeda. Apakah kamu pilih pegang kepuasan pembuktian atau peluk kemungkinan perubahan sejati meski itu berarti lepaskan dendam yang sah?